Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang lagi ada di rumah, yang saat ini lagi nonton live streaming. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita boleh datang di rumahnya. Kita mau muji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bagi berdiri. Kita mau satu dalam doa. Kami ucap syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini karena oleh kasih setia Tuhan. Kami memuji Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui puji-pujian kami, penyembahan kami hanya untuk Tuhan. Ya Tuhan, beracara di antara ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhir. Biar acara kami ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mau siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya jemaat Tuhan, kita masih bagi berdiri. Kita mau angkat pujian kita buat Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Haleluya. Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya Tuhan, kami mau datang memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Kita angkat pujian kita sama-sama, kita katakan segenap hati kami puji Engkau Tuhan. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Akan aku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, tambah sukacita di hati. Engkau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Engkau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua Mari jemaat GBI Rayong 18 dimanapun berada, kita akan membaca Mazmur 91 bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan
kemuliaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Saya tetap mengajak jemaat Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang luar biasa, buat kebaikan-Mu yang terus kami alami setiap harinya Tuhan. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan Bapa. Untuk itu kami selalu mau bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Kami selalu mau bersyukur kepada Bapa kami yang selalu setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu
Pentakosta ketiga, saya akan terlebih dahulu membaca, setelah itu jemaat Tuhan mengulangi. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi Azusa Street. Dua. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Jemaat Tuhan, mau siap muji Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Kita mau berikan sorak-sorai kita yang terdahsyat buat Tuhan kita. Kita
firman Tuhan. Cuma dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau sakti
Kami bersyukur. Mari nikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan suara Tuhan, melalui kebenaran firman yang akan disampaikan, mari menikmati hadirat Tuhan. Yesus, panggil nama Yesus, maka hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Panggil nama Yesus, maka engkau akan dipulihkannya. Panggil nama Yesus, maka engkau akan lebih diberkati Tuhan. Kami panggil namamu Yesus Tuhan. Kau bertata di dalam hati kami Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Yesus, Yesus. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu jamaah Yesus Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jamah kami semua Tuhan, jamah umat-Mu Tuhan. Biar Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Di tempat ini maupun dimanapun umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kami. Setiap kami diubahkan, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Dan kami percaya setiap rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab rancangan-Mu rancangan damai sejahtera di dalam hidup kami, yang membawakan masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan di dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu ini berkata-kata Tuhan sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak dikasih Tuhan. Shalom. Shalom saudara kasih Tuhan. Lebih keras lagi dong. Shalom. Ya, yang di rumah saya percaya juga akan mendapatkan shalom dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan. Amin saudara. Ya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu di dalam penyertaan Tuhan. Amin saudara. Kita sudah memasuki di minggu kedua minggu kedua di bulan November, dan tidak lama lagi akan bulan Desember. Bahkan tidak akan lama lagi kita memasuki tahun yang baru. Amin. Saya percaya di tahun yang baru akan ada berkat yang luar biasa yang menanti kita. Amin. Akan ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Akan ada penuaian besar seperti apa yang tadi kita deklarasikan, yaitu Pentakosta ketiga. Akan ada penuaian yang besar. Yang kedua ya, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar di antara akhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya percaya di tahun yang baru, di tahun depan kita akan lebih dahsyat lagi. Amin saudara. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang pergumulan mengubah kehidupan. Ya, kalau saudara suka judul dan tema, itulah
Judul kita pada siang hari ini yaitu pergumulan mengubah kehidupan. Saudara, saya mau bertanya dulu ya, seberapa banyak saudara yang hidupnya mau berubah? Mari lambaikan tangan. Mau berubah, amin. Kita semua mau berubah, amin. Semua orang mau berubah hidupnya, ya kan? Pasti mau berubah saudara. Yang biasa-biasa saja pasti mau menjadi luar biasa, amin. Yang punya sesuatu pasti mau menambahkan sesuatu lagi dalam hidupnya. Mungkin kita mau berubah dalam hal keuangan, dalam finansial ya. Mungkin tahun ini gaji kita biasa-biasa saja. Mungkin tahun depan kita mau mendapatkan penghasilan lebih besar lagi. Saya percaya semua itu akan bisa kalau kita berusaha bersungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Ya, mau berubah semakin sabar. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini maupun yang ada di rumah sudah kehabisan kesabaran saudara. Saya percaya kita mau berubah, amin. Semakin sabar dalam hidup kita. Terus ya banyak hal saudara yang kita mau berubah dalam hidup kita. Yang pastinya saya percaya bahwa kita mau berubah ke arah yang lebih baik, amin. Kita mau next level. Seperti yang pernah kita diskusikan, kita mau next level saudara. Ketika kita next level, tentu saja saudara ada banyak yang perlu kita lakukan. Nah, sekarang ini saudara banyak sekali orang-orang yang mau next level, yang mau hidupnya berubah, yang semakin baik tapi melakukan hal-hal yang tidak baik. Mau melakukan hal-hal yang instan, serba instan. Seperti ada mie instan, bubur instan, apalagi saudara. Banyak yang instan-instan dunia ini tuh, saudara. Hubungan yang instan, berkenalan di Facebook, LDR-an gitu kan. LDR apa itu? LDR, long distance relationship, hubungan jarak jauh saudara. Ada orang yang cuma kenal di Facebook, lalu melihat fotonya, waduh jatuh cinta dia saudara. Cinta datang dari mana? Dari mata turun ke hati. Nah itu pepatah saudara. Tapi ada yang dari mata turun ke dompet gitu kan. Itu lain lagi ceritanya saudara. Nah, ada orang yang baru berkenalan di Facebook lalu melihat, waduh, sepertinya orang ini rupawan ini. Rupawan sekali. Mudah-mudahan akhlaknya juga rupawan. Akhirnya bersepakatlah untuk menjalin hubungan LDR maksudnya. Lalu tidak lama ketemu dan langsung menikah saudara. Tapi ternyata dia tidak tahu bahwa akhlaknya itu tidak sesuai dengan rupanya saudara, dengan wajahnya. Berjalan sebulan, 2 bulan, oke, 3 bulan, oke, setahun, ada hubungan yang retak. Ya pernah saya sampaikan ya, ada hubungan yang retak. Dan sekarang hubungan tinggal cerita saudara. Cerita yang sakit untuk dikenang. Ya itu sebagai ini aja ya, pendahuluan saya bahwa banyak sekali saudara orang yang mau mengalami hal-hal yang instan dalam hidupnya. Dia mau berubah, dia mau ke arah yang baik, tetapi ada orang-orang yang mau serba cepat, serba instan, serba maunya cepat. Karena semua serba cepat ya. Hari ini apa yang kita mau tahu di belahan dunia lain kita bisa tahu dari smartphone kita, telepon pintar kita saudara. Dan semuanya sudah terbiasa untuk serba cepat. Dan hubungan pun menjadi cepat dan akhirnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Retaklah hubungan dan berakhirlah hubungan yang sudah dijalin. Saudara, saya mau katakan bahwa pergumulan-pergumulan yang kita alami itu akan mengubah kehidupan kita. Amin saudara. Jika saudara mau berubah, tentu saja salah satunya adalah melalui pergumulan kita. Banyak hal yang kita bisa lakukan dalam hidup kita supaya kita bisa berubah. Tetapi salah satu pergumulan itu akan membawa hidup kita lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kita hari ini belajar bersama dari kisah seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Nah mungkin saudara, Bapak Ibu sekalian sudah sangat hafal dengan cerita Yusuf. Dan mungkin Bapak Ibu sudah membaca bolak-balik Alkitab tentang siapa Yusuf ini saudara. Bukan Yusuf ini ya, bukan Yusuf bapaknya Tuhan Yesus, tapi Yusuf di perjanjian lama. Ya, siapakah Yusuf? Coba kita buka di Kejadian pasal 41 ayat 37. Kejadian
41. Ayatnya ke-37. Oke, saya bacakan. Kejadian 41 ayatnya yang ke-37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah, R-nya besar ya, roh Allah, ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi penguasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Saya sampai ayat 44 ya. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun meninggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya kepada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada pada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Amin saudara. Luar biasa yang kita baca ini. Ayat 44, bayangin saudara. Akulah Firaun, kata Firaun ya. Tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Saudara, betapa luar biasanya seorang Yusuf. Orang tidak boleh bergerak kalau tidak setahu Yusuf. Artinya apa saudara? Dalam pemerintahan itu, pemerintahan Firaun dalam kerajaan Mesir, tidak boleh satupun pegawai yang boleh melakukan sebuah keputusan tanpa sepengetahuan Yusuf, atau bisa dikatakan tanpa persetujuan dari Yusuf. Yusuf ini adalah seorang perdana menteri ya, jadi wakil raja. Negara kita tidak ada perdana menteri, tapi di luar sana ada, seperti di Rusia ada ya, di Malaysia juga ada perdana menteri. Jadi saudara, perdana menteri adalah orang yang mengatur pemerintahan saudara. Raja itu cuma diam aja, maksudnya tidak ikut dalam pemerintahan. Dia seorang penguasa gitu, tetapi dalam hal pemerintahan itu adalah perdana menteri. Nah, Yusuf ini adalah seorang perdana menteri yang luar biasa. Saudara, hidup Yusuf luar biasa saudara. Yusuf ini salah satu tokoh yang luar biasa yang ada di Alkitab, menjadi penguasa di Mesir. Bayangkan saudara, kalau saudara baca tentang Mesir itu adalah satu kerajaan di zaman dulu yang luar biasa besar saudara, dan sampai sekarang mempunyai peninggalan sejarah yang masih dapat dipelajari sampai sekarang. Ada piramid, ada Sphinx saudara. Bayangin saudara, banyak kerajaan yang sekarang sudah terlalu banyak peninggalannya itu sudah musnah, tapi salah satu kerajaan yang masih mempunyai peninggalan sejarah yang luar biasa itu adalah Mesir. Oleh sebab itu, betapa luar biasanya kerajaan Mesir pada waktu itu, dan perdana menterinya adalah Yusuf pada waktu itu. Saudara, bukan suatu kebetulan kalau Yusuf bisa menjadi perdana menteri di tempat itu. Amin saudara. Ada rencana Tuhan yang luar biasa, dan saya percaya begitu juga hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ada rencana yang besar. Tuhan tempatkan saudara dimanapun. Mungkin Tuhan tidak tempatkan saudara seperti Yusuf menjadi perdana menteri atau menjadi orang yang hebat atau orang yang memerintah, tetapi saya percaya dimanapun Tuhan taruh kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam pendidikan kita, atau maupun di tempat tinggal kita, di tempat kontrakan kita, tempat kos kita, saya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah, rencana yang luar biasa. Amin saudara. Yes, Yusuf adalah penguasa yang luar biasa Mesir. Orang yang hebat dan luar biasa itu harus mengalami proses. Ya, Yusuf tidak instan saudara, tidak menjadi orang yang tiba-tiba langsung jadi perdana menteri.
Banyak sekali saudara yang dia alami dalam hidupnya. Coba kita baca di Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 11. Kejadian 37 ayat 5 sampai 11 saya bacakan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Bayangin, Yusuf ini seorang yang dibenci karena dia anak yang paling disayang, anak kesayangan bapaknya. Bahkan dikatakan dia memakai jubah yang maha indah. Saudara, anak kata maha indah, bukan indah saja, maha indah. Jadi memang dia dikhususkan. Makanya saudara-saudara sangat benci kepada dia. Iri ya. Saudaranya sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ayat 7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan perkataannya itu. Ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara, Yusuf diawali dengan orang yang mempunyai visi dan mimpi. Ya, dia sangat percaya dengan mimpi yang dialaminya karena dia percaya itu dari Tuhan, bahwa semua orang akan tunduk kepadanya. Ini yang mengawali proses yang luar biasa yang terjadi dalam hidupnya. Dia diawali dengan dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia sangat disayang ya. Dan kalau saudara tahu bahwa proses yang dialami Yusuf ini seperti di luar nalar manusia. Waktu saya sering saya membaca dan saya kadang merenungkannya bahwa kenapa Yusuf ini sepertinya persoalan hidupnya itu luar biasa sekali, padahal dia masih seorang muda, saudara. Kalau dipikir, mampukah seorang muda seperti dia, sangat muda sekali, sangat belia, muda belia sekali, bisa menerima beban yang begitu berat dalam hidupnya? Pertama, dia dibenci. Bayangin, orang dibenci aja biasanya sekarang itu balas membenci, saudara. Betul nggak, saudara? Di media sosial dimanapun, ketika orang sudah mengatakan kebencian itu biasanya dalam hati ada dendam. Tapi saudara, mari kita pelajari apa yang menjadi respon Yusuf. Respon Yusuf ketika dia mengalami ujian hidup, ketika dia mengalami proses hidup. Yang pertama, bahwa Yusuf mempunyai hati yang sabar menerima segala hal yang tidak baik. Amin, saudara. Sabar menerima segala hal yang tidak baik. Apakah saudara sekarang masih sabar? Amin. Masih punya sabar? Haleluya. Sabar katanya tidak ada batasnya. Tetapi ketika orang marah, sabar saya sudah pada batasnya. Kesabaran saya sudah habis. Itu bukan sabar, saudara. Ya sabar, bukan Pak Sabar ya. Banyak orang namanya Pak Sabar ya. Tetapi nggak tahu saya hidupnya apakah sabar atau enggak. Makanya kadang ada orang kesabaran saya sudah habis. Jadi itu bukan kesabaran. Coba kita lihat Yusuf. Sabar menerima segala hal yang tidak baik dalam hidupnya. Dia dibenci, saudara. Ada yang sekarang dibenci oleh seseorang, dibenci oleh saudaranya sendiri, dibenci oleh keluarganya, atau saudara dibenci dengan orang lain. Ya mungkin saja ada, saudara. Tapi ingat, kita tidak boleh membalas dengan kebencian. Amin, saudara. Tidak boleh kita membalas kebencian. Yang kedua adalah dibuang ke sumur. Saudara, berbicara dibuang ke sumur itu secara fisik ya, dia dibuang ke sumur. Tetapi kalau saya katakan bahwa untuk zaman ini mungkin dibuang di sumur itu berkata tentang dibuang dari keluarga.
Mungkin saudara ada yang berkata, saya sudah tidak dianggap lagi keluarga, Pak. Saya tidak dianggap lagi sebagai seorang anak karena saya sudah percaya kepada Tuhan. Saya meninggalkan kepercayaan saya yang lama, lalu saya mengikut Tuhan, lalu saya dibenci dan dibuang. Saya tidak dianggap saudara lagi, saya tidak dianggap keluarga lagi. Mungkin ada saudara, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah membuang kita. Amin saudara. Tuhan tidak pernah membuang kita. Sekalipun kita jatuh, Tuhan tetap mengangkat kita. Tuhan tidak pernah membuang kita. Yusuf dibuang ke sumur. Lebih parahnya lagi, Yusuf itu dijual saudara. Habis dijual, dia bekerja lagi sebagai hamba, sekalipun sebenarnya dia adalah orang merdeka. Bayangin saudara, sekarang tidak ada namanya zaman perbudakan. Dulu zaman perbudakan itu, ya budak itu tidak mempunyai hak. Sekalipun dia dibunuh di muka umum, di hadapan orang banyak, seorang hamba tidak mempunyai hak untuk membalas, tidak punya hak untuk menuntut secara hukum. Tidak ada hak asasi manusia bagi seorang hamba, seorang budak. Sekalipun dia orang merdeka saudara. Yusuf ini orang merdeka yang menjadikan budak saudara, menjadikan hamba. Bayangin, dia bisa saja katakan, loh saya ini orang merdeka. Tetapi perkataan seorang hamba itu susah sekali, tidak mungkin dipercaya ya. Oh saya orang merdeka Pak. Ketika dia dijual, oh saya orang merdeka. Nama bapak saya ini Yakub, nama bapak saya. Saya dari desa ini, dari kampung ini. Tapi tidak dipercaya karena apa? Dia sudah menjadi seorang, dia sudah dibeli. Harga dirinya sudah dibeli dengan uang saudara. Apalagi yang dialami Yusuf saudara dalam kisah hidupnya. Setelah itu dia dilupakan. Bayangin saudara, saudara pernah dilupakan orang? Kebaikan saudara pernah dilupakan? Ketika saudara berbuat baik kepada orang, ternyata orang itu lupa bahwa saudara pernah berbuat baik dan saudara disakiti, diomongin, digosipin, dikatakan tidak baik, padahal saudara pernah berbuat baik kepada orang itu. Itu yang dialami adalah Yusuf. Dia dilupakan saudara. Bukankah ini suatu yang lengkap dalam hidupnya? Penderitaan, lengkap penderitaan saudara. Betul ya? Ada kata-kata sekarang, lengkap penderitaan. Ya. Dia dibenci, dijual, dilupakan, dimasukin ke sumur, dijadikan budak lagi, dijadikan hamba saudara. Tetapi Yusuf, respon hidupnya adalah apa? Dia mempunyai hati yang sabar menerima segala hal yang tidak baik dalam hidupnya. Amin saudara. Saudara mau seperti itu, amin. Saudara harus sabar, sabar menerima segala hal yang tidak baik. Mungkin hari ini saudara sedang menanti jawaban doa dalam hidup saudara. Saudara sedang menanti jalan keluar terhadap persoalan hidup saudara. Mungkin saudara sedang menunggu bahwa saudara menunggu ada hubungan yang baik kembali dengan saudara, dengan keluarga, dengan orang lain. Mungkin itu yang saudara tunggu. Firman Tuhan katakan sabar. Saudara harus sabar menerima segala keadaan yang tidak baik dalam hidup saudara. Mari kita belajar yang kedua, yang respon Yusuf. Apa yang kita pelajari dalam hidupnya? Yang kedua adalah dia seorang pekerja keras saudara. Iya, pekerja keras. Dia bekerja keras dan berintegritas. Coba kita baca bagaimana seorang Yusuf bekerja keras di Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai dengan ke-4. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Nah saudara, kalau kita lihat Yusuf di ayat ini dia seorang pekerja keras. Dia sekalipun dia disertai Tuhan, dikatakan di sini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam apa? Pekerjaannya. Dia tidak
duduk diam, dia tidak tinggal diam, dia tidak tunggu. Wah, Tuhan kan menyertai saya, pasti Tuhan melakukan hal yang besar dan saya akan diangkat menjadi orang kepercayaan di rumah orang Mesir ini. Tidak, saudara, dia tidak lakukan itu. Dia tidak tinggal diam, tetapi dia bekerja keras. Dia melakukan pekerjaannya, saudara. Seberapa banyak saat ini, saudara, kita yang cuma tinggal diam? Jangan, saudara, kita jangan tinggal diam. Amin. Kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin, saudara. Terkadang kita menjadi orang itu karena sudah saking beratnya beban hidup kita sampai lupa dan tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Minta hikmat Roh Kudus. Amin. Mungkin saja ada usaha yang sedang drop, yang sedang turun atau sedang mandek. Saudara, berdoa kepada Tuhan. Amin. Minta kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang tuli. Amin, saudara. Tuhan yang selalu mendengar doa saudara. Dan saya juga tiap hari berdoa untuk usaha saya, untuk bisnis saya. Saya percaya bahwa saudara juga pasti berdoa. Amin, saudara. Untuk pekerjaan saudara. Mungkin saudara yang masih bekerja bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ekonomi saya baik. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Apakah saya harus membuka usaha sampingan dalam hidup saya beserta suami saya atau beserta anak-anak saya? Dalam keluarga kami membuka usaha sampingan agar ada tambahan. Tanya kepada Tuhan, saudara. Saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang tuli. Amin. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang bisu. Amin, saudara. Dia akan memberikan sesuatu kepada saudara, memberitahukan kepada saudara. Mungkin tidak langsung secara audible di telinga saudara, tetapi dia akan memberikan damai sejahtera di hatimu. Amin, saudara. Ya, Tuhan akan berbicara dalam hati saudara, dan dia akan menunjukkan jalan-jalannya dalam hidup saudara. Nah, Yusuf ini melakukan, saudara, bekerja keras dalam hidupnya. Dia tidak mau tinggal diam. Saudara yang kuliah mungkin, ayo lakukan sesuatu. Nilai saya jelek, Pak. Saya harus meningkatkan nilai saya. Saya mau ulang. Mau apa itu namanya? Ngulang ya. Ngulang ngambil mata kuliahnya gitu. Diulang karena nilainya D gitu kan, atau E. Ada yang dapat D atau E? Oh, itu berat, saudara. Kemarin saya ketemu sama seseorang, dia pernah jadi dosen, katanya, oh saya kalau mahasiswa saya dapat D, saya kasih E sekalian gitu. Saya sempat terkejut juga, apa maksudnya? Kalau mahasiswa saya pada waktu itu dapat D, saya langsung sekalian kasih E. Jawabannya, saudara, kenapa? Karena dapat D dan E pun sama-sama mengulang. Jadi sekalian saya kasih E aja gitu loh, supaya menjadi shock terapi, supaya dia betul-betul ngambil lagi mata kuliahnya dan sungguh-sungguh, saudara. Ya, saudara, apa yang harus saudara lakukan? Mungkin saudara mendekati teman-teman yang jenius, yang pintar. Kadang di kelas kan orang-orang yang jenius, yang pintar tuh justru kadang biasanya dulu zaman saya itu dijauhi, sok gitu biasanya, sok mencari perhatian guru, sok cari perhatian dosen gitu kan. Padahal itu salah, saudara, sikap yang salah. Harus bekerja keras untuk apa? Mendekati. Karena apa? Kalau kita dekat dengan orang pintar, orang jenius, kita akan pintar juga. Amin. Makanya firman Tuhan katakan kebiasaan yang oh, saudara nggak tahu juga ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, saya percaya sebaliknya juga, ketika pergaulan kita baik, kebiasaan kita semakin baik. Amin, saudara. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang pintar, kita bisa jadi orang pintar juga, kalau kita menyerap ilmunya. Nah, itu salah satu tips dari saya, bahwa kalau saudara mau pintar, dekat-dekatlah orang pintar. Saudara mau ahli, dekat-dekatlah kepada ahli. Oke, saudara. Yusuf bekerja keras, dia tidak tinggal diam. Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya, maka Tuhan melakukan bagiannya, itu menyertai semua yang Yusuf kerjakan dengan tangannya, dengan apapun yang dikerjakan, Tuhan menyertainya. Yang berikutnya adalah selain bekerja keras, dia berintegritas, saudara. Kejadian pasal 39 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan ayat 10. Mari kita simak bersama-sama. Mari kita simak anak-anak muda dengan sungguh-sungguh ayat ini. Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah.
Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar, bukan ke dalam. Iya saudara, hari-hari ini anak-anak muda mau lari keluar atau lari ke dalam? Apakah ada yang mau lari ke dalam? Tante Potifar menarik baju Yusuf. Tante Potifar mengajak sesuatu yang tidak baik. Tante Potifar offside. Dia mau melakukan suatu pelanggaran dan mau, ya bisa saja dia menjebak Yusuf. Karena sesuatu yang tidak baik akan terus tidak baik dan menghasilkan ketidakbaikan, saudara. Integritas Yusuf teruji di keadaan ini, saudara. Apakah integritas kita teruji di zaman ini, di waktu ini, di tempat di mana saudara bekerja, di tempat di mana saudara berkuliah, di tempat di mana saudara tinggal, kos, anak-anak muda? Ingat pergaulan sekarang. Saya tidak perlu katakan lagi. Saya juga pernah kuliah dan saya percaya sekarang mungkin lebih dahsyat atau lebih apa ya? Lebih luar biasa lagi dari zaman saya. Dari zaman saya aja sudah ada yang satu kos, belum suami istri sudah tidur sama-sama satu kos. Saudara, itu pelanggaran di mata Tuhan. Engkau harus berbeda. Yusuf itu berbeda, saudara. Kalau seandainya bukan Yusuf pada waktu itu yang ditarik oleh Tante Potifar, seandainya saja orang Mesir atau orang apapun selain Yusuf, mungkin saja hal itu, dan mungkin saja sudah terjadi sebenarnya Tante Potifar sama yang lain. Dia tidak lari keluar mungkin, tetapi lari ke dalam, ditarik, bukannya lari ke sana, malah ayo tante. Saudara, anak-anak muda yang kos, hati-hati. Jaga hidupmu, amin. Isi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidupmu akan berubah. Itu yang akan menghalangi berkat Tuhan dalam hidupmu ketika engkau tidak sungguh-sungguh mengikuti kebenaran firman Tuhan. Cerita tentang Yusuf ini, kisah tentang Yusuf ini merupakan kisah perjanjian lama. Itu perjanjian lama, Pak. Itu cuma cerita. Tapi saudara ingat bahwa perjanjian lama itu juga merupakan nubuatan. Perjanjian lama juga akan terjadi di perjanjian baru, bahkan sampai hari ini. Bukankah semua yang tadi yang sudah dialami Yusuf itu juga terjadi sekarang ini? Dibenci, dibuang, difitnah, dilupakan, itu juga terjadi sekarang ini. Dan bahkan yang tadi saya katakan tentang integritas Yusuf itu pun terjadi sekarang ini, saudara. Bukan hanya masalah seksual, saudara, tetapi juga masalah kejujuran dalam pekerjaan, dalam bisnis. Itu juga terjadi, saudara. Orang Kristen itu diuji integritasnya dimanapun berada. Bukan hanya orang Kristen, semua, saudara. Di kolong langit ini semua diuji integritasnya. Tetapi justru kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menampakkan lebih, saudara. Harus lebih daripada mereka. Karena firman Tuhan sendiri secara ilustrasi mengatakan, kalau orang kasih pipi kiri, kasih juga pipi kanan, ditampar gitu. Jadi apa? Kita harus lebih. Kalau kamu diajak orang berjalan, berapa itu? 1 mil, berjalan jadi 2 mil. Artinya apa, saudara? Orang Kristen harus lebih daripada orang dunia ini. Amin, saudara. Saudara mau amin? Berikan tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan kita. Yang lebih meriah lagi. Amin. Saudara harus bersemangat, saudara. Untuk melakukan hal-hal baik, untuk melakukan kebenaran, harus semangat. Sekalipun tantangannya, sekalipun hambatannya itu semakin besar untuk kedepannya, tapi saudara harus tetap bersemangat. Amin, saudara. Integritas saudara sedang diuji dimanapun saudara berada. Ingat anak-anak muda, sebelum engkau menyesal, sebelum ada penyesalan, penyesalan itu tidak pernah ada di depan. Penyesalan itu ada di belakang. Orang bilang dulu, orang yang menyesal di depan itu yang ada di depan sapi, saudara. Tahu? Di depan kan, di depan sapi, diseruduk sama sapi. Dia menyesal karena dia ada di depan. Tetapi penyesalan itu selalu ada di belakang. Selalu ada kata seandainya. Betul, saudara?
Seandainya saya tidak begitu, Pak. Seandainya saya tidak melakukan itu, Pak. Seandainya saya tidak kesana, Pak. Atau sekarang ada yang menyesal, seandainya saya dulu tidak terima dia sebagai istri saya. Atau salah, terbalik ya. Yang nerima tuh perempuannya. Seandainya saya tidak menerima dia sebagai suami saya, mungkin hidup saya tidak seperti ini. Bukankah itu penyesalan, saudara? Kata seandainya banyak diarahkan kepada penyesalan. Makanya saudara, hati-hati sekarang, integritasmu teruji. Penyesalanmu pun sedang ditunggu oleh kuasa kegelapan. Karena namanya penyesalan ya, waktu tidak bisa diputar kembali. Oleh sebab itu saudara, keputusanmu hari ini, keputusanmu dalam menghadapi hal-hal yang besar, hal-hal yang berat, hal-hal yang menuntut integritas saudara, itu betul-betul saudara sesuaikan dengan firman Tuhan. Amin. Berdasar firman Tuhan. Oke, yang kedua tadi, Yusuf itu pekerja keras dan berintegritas. Yang pertama, Yusuf mempunyai hati yang sabar menerima segala hal yang tidak baik dalam hidupnya. Yang kedua, Yusuf pekerja keras dan berintegritas. Yang ketiga, Yusuf rendah hati. Kejadian 41 ayat 16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ayat 33 dan 34 di Kejadian 41. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. 34. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Nah saudara, Yusuf itu rendah hati. Apa hubungannya dengan ayat yang kita baca tadi? Yusuf itu dipanggil oleh juru minuman ya, juru roti yang digantung, juru minuman yang diselamatkan dari penjara dan kembali kepada posisinya. Lalu bermimpilah Raja Firaun, dan tidak ada satupun orang yang bisa mengartikan, mentafsirkan mimpinya. Lalu juru minuman ini teringat kembali. Nah ini tadi katakan Yusuf dilupakan, tetapi ketika Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf diingat kembali. Oh ya, ada orang dulu yang menafsirkan mimpiku juga dalam penjara. Dialah Yusuf. Yusuf dipanggil. Ketika itu Yusuf diceritakan mimpi Firaun, dan dia bisa bisa mentafsirkan mimpi Firaun ini. Bayangin saudara, tafsiran mimpi Yusuf itu dipercaya oleh Firaun bahwa akan ada kelaparan. Maka Yusuf bilang harus mengumpulkan makanan. Ceritanya saya ringkas gini. Untuk ke depan akan ada kelaparan. Oleh sebab itu Tuhan, mumpung sekarang kita ini lagi swasembada pangan, banyak pangan kita yang melimpah ruah, itu jangan kita makan semuanya gitu. Jangan kita makan seperti biasanya, pesta pora, jangan. Kita makan secukupnya. Karena apa? Di depan nanti akan ada kelaparan. Akan ada cuaca, mungkin pada waktu itu cuaca yang tidak bagus ya, kekeringan, jadi tidak bisa menanam. Oleh sebab itu sebagian besar 1/5 dikatakan harus disimpan. 1/5 dari hasil panen disimpan semuanya ke dalam lumbung. Nah itu merupakan kata-kata bijaksana dan tafsiran mimpi yang sangat dipercaya 100% oleh seorang Firaun. Tidak ada keraguan. Bayangin saudara, ketika orang disertai Tuhan, orang akan percaya kepada saudara. Amin. Orang lain akan percaya kepada saudara kalau saudara dipercaya, kalau saudara disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari terus minta Tuhan menyertai hidup kita, sehingga dimanapun kita mau berusaha, kita mau kuliah, Tuhan, orang lain senang dengan kita. Amin saudara, orang lain percaya kepada kita karena kita anak Tuhan. Nah, tetapi apa yang Yusuf katakan, dia rendah hati saudara. Sekalipun dikatakan wah hebat, engkau orangnya hebat, luar biasa, hebat gitu, jempol gitu kan. Mungkin dulu nggak pakai jempol ya, sekarang kan pakai jempol. Oh hebat kamu, saya percaya tafsiran mimpi saya ini akan terjadi. Yusuf tidak katakan wah
siapa dulu saya gitu kan. Yusuf dibuang hebat, dijual hebat. Tante Potifar, aduh gak ada apa-apanya, gue lari gitu kan. Gak jadi, gak kena jebakan Batman saya gitu. Dia tidak berkata seperti itu, saudara. Dia tidak membanggakan diri dan dia berkata, Raja Firaun, karena akan terjadi kelaparan, biar saya aja gitu. Biar saya aja, karena dia sudah mempunyai ide yang brilian sekali bagi kerajaan Mesir, bagi seluruh bangsa Mesir, kerajaan dan sekitarnya. Dia merasa punya ide yang brilian. Terkadang manusia, saudara, ketika disanjung, wah hebat kamu luar biasa, akan ada apa? Kebanggaan yang kelewatan. Apa ya? Kelewatan ya. Kebanggaannya itu ya kelewatan gitu. Jadi kadang ada orang yang terpleset di situ. Nah ini Yusuf tidak, saudara. Merasa tinggi hati, lalu bisa saja seandainya Yusuf tidak mempunyai karakter itu, kerendahan hati, dia katakan, loh, saya ini orangnya, saya bisa ngatur itu, saya bisa, tuanku raja angkat saya untuk jadi yang ngatur-ngatur itu, penilik-penilik itu untuk bisa makanan bahan makanan itu dikumpulkan. Itu tidak dilakukan Yusuf, saudara. Makanya dikatakan angkat seseorang yang bisa mengatur semuanya itu. Ayat berapa tadi? Ayat 16. Ayat 33. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang apa? Berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas apa? Tanah Mesir. Jadi Yusuf berkata, tuanku raja angkat, cari orang bijaksana. Kalau sekarang bilang cari orang pintar, Tuhan, yang sekolahnya tinggi, yang S2, S3, S4, S5 mungkin kalau ada. Supaya apa? Supaya manajemen pengaturan untuk pengumpulan makanan itu tidak stabil gitu. Tidak kacau. Ya namanya satu negeri, saudara. Mesir itu kerajaan yang begitu besar, saudara, pada waktu itu. Saya percaya kalau tidak ada orang yang bijaksana dan pintar pada waktu itu susah mengatur manajemen itu, saudara. Untuk mengumpulkan, karena apa? Nampaknya ini makanan dikumpulkan loh, saudara. Beras-beras saudara itu mau diambil dari rumah. Beras yang saudara punya itu mau dikumpulin gitu. Contohnya seperti itu. Perlu manajemen yang bagus. Makanya Yesus bilang harus ada orang yang berhikmat, berakal budi dan bijaksana, mengangkat menjadi kuasa atas tanah Mesir. Artinya gini, supaya orang itu bisa mengatur, saudara, Yusuf mengatakan harus ada orang lain. Yusuf rendah hati, dia tidak katakan saya orangnya, tidak. Tetapi yang dilakukan, Firaun mengangkat dirinya, yaitu Yusuf. Yusuf tidak boleh katakan aku orang itu, enggak. Dia rendah hati, saudara. Apakah saudara masih rendah hati sekarang? Oh pasti masih, Pak. Masih. Di gereja saya rendah hati, Pak. Di luar ya saya nggak tahu, Pak. Iya, saudara. Kita tidak pernah tahu kalau kita rendah hati, saudara. Amin, saudara. Kita tidak pernah tahu kalau kita rendah hati. Yang menilai itu adalah orang lain, bukan kita. Kita bisa aja kita mengatakan saya rendah hati, Pak. Saya rendah hati, serendah-rendahnya hati saya. Tidak bisa, saudara. Yang tahu kita rendah hati adalah Tuhan dan orang lain yang bergaul dengan kita. Mungkin atasan kita, gembala kita, para leader di tempat ini, kalau di gereja, para teman-teman kita mungkin yang kuliah, dosen kita. Hanya mereka yang tahu kalau kita rendah hati. Mereka bisa menilai kita, saudara. Oleh sebab itu mari kita rendah hati, amin. Kalau Yusuf rendah hati, lalu dia diangkat oleh Tuhan. Dia dipercayakan menjadi penguasa di tanah Mesir, saudara. Karena dia rendah hati. Dia tidak katakan aku, tetapi Raja Firaun sendiri yang mengangkat dia menjadi penguasa di tanah Mesir. Yang terakhir, saudara, apa yang dimiliki oleh apa yang pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Yusuf? Yusuf mempunyai belas kasihan, saudara. Belas kasih dan pengampunan itu dipunyai Yusuf. Apakah saudara sekarang masih punya pengampunan? Amin, saudara. Saya masih bisa, Pak, mengampuni, Pak.
tetapi melupakan tidak bisa. Waduh, itu hampir sama, saudara. Saya bisa memaafkan, Pak, tapi saya tidak bisa melupakan. Mari kita baca di Kejadian 45 ayat 5. Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saya ulangi, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bayangin, saudara, tidak ada dendam dalam hidup Yusuf. Ketika dia ditinggal, dijual, bahkan dibenci oleh saudaranya, apa responnya, saudara? Dia tidak dendam. Apakah masih ada dendam dalam hati saudara? Saya masih dendam, Pak. Dendam kepada siapa? Dendam kepada kucing tetangga yang mencuri ikan saya tadi siang, Pak. Aduh. Saya dendam kepada saudara saya, Pak. Dulu mereka memperlakukan saya. Mereka sangat membenci saya, Pak. Saya dibuang dari keluarga. Saya tidak diakui anak, Pak. Ada dendam, saudara? Saya pernah disakiti, Pak, oleh mantan pacar saya, Pak. Masih dendam, saudara? Mari lepaskan pengampunan, amin. Saudara harus mempunyai belas kasihan. Karena kalau tidak seperti itu, saudara tidak akan tenang hidup. Kan selalu ada apa? Akar pahit dalam hati saudara. Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang apa? Menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang apa? Menganiaya kamu. Jangan ada dendam, saudara. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi musuh kita. Tidak ada pengajaran di luar tempat lain seperti ini, saudara. Ini merupakan kesempurnaan pengajaran dari Alkitab yang Tuhan sendiri ajarkan dalam hidup. Saya undang pemuji maju ke depan, pelayan Tuhan. Yusuf mempunyai belas kasih dan pengampunan dalam hidupnya, saudara. Jika sekarang saudara masih punya dendam dalam hidup saudara, mari lepaskan pengampunan, amin. Agar hidupmu dirubah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Apa respon Yusuf? Apa respon Yusuf, saudara? Dia mempunyai belas kasihan, saudara. Dia mempunyai belas kasihan, dia mempunyai pengampunan. Yusuf sabar dalam segala hal. Hal yang tidak baik terjadi dalam hidupnya, dia sabar.
Dia bekerja keras dan berintegritas. Dia rendah hati. Dia mempunyai belas kasihan dan pengampunan. Mari bangkit berdiri saudara kasih Tuhan. Saya tahu mungkin Anda lelah. Saudara sudah lelah menanti jawaban doa. Saudara lelah menanti jawaban doa dalam hidup saudara. Sudah lama sekali saudara berdoa untuk pergumulan hidup saudara. Mungkin saudara belum mendapatkan jawaban. Saya tahu mungkin Anda nggak kuat lagi menjalani proses yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Tapi satu hal yang mau saudara ingat, bahwa Tuhan menyertai saudara. Amin. Tuhan menyertai Anda dan saya. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf, saya percaya saudara dan saya disertai Tuhan. Saya percaya saudara akan terus disertai Tuhan. Amin. Dan membuat berhasil semua yang Anda kerjakan dalam hidup saudara. Amin saudara. Saudara akan terus disertai Tuhan. Selama saudara melihat, memandang Tuhan. Proses yang saudara alami saat ini akan membuat saudara lebih sabar lagi, lebih berintegritas, lebih rendah hati, dan saudara bisa melepaskan pengampunan bagi orang yang sudah bersalah kepada saudara. Amin. Mari buka kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih sabar lagi dalam hidup kami. Kami ingin berintegritas Tuhan. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya Tuhan.
kami. Penyertaan-Mu tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Sebagaimana Engkau menyertai setiap pekerjaan-pekerjaan Yusuf, kami percaya Tuhan Engkau pun menyertai hidup kami. Kami sudah mengalami pandemi Tuhan, sudah begitu lama Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tetap menyertai kami. Bahkan kami percaya di tahun yang baru nanti Tuhan, Engkau akan membuat sesuatu yang lebih baik dalam hidup kami. Tahun yang baru akan lebih baik dari tahun ini Tuhan. Kami percaya karena penyertaan-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Buat kami Tuhan semakin sabar. Buat kami semakin sabar dalam hidup kami Tuhan. Di suasana pandemi ini Tuhan, kami ingin tetap sabar. Sekalipun hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kami, sekalipun kami mengalami PHK, sekalipun kami mengalami penurunan Tuhan di dalam pendapatan kami, tetapi kami tetap sabar dalam Tuhan. Kami tetap menunggu waktu yang tepat Tuhan. Hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan lagi dalam hidup kami. Kami ingin tetap berintegritas dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin selalu bekerja keras dalam hidup kami. Bahkan dalam pelayanan kami ingin melakukan sesuatu Tuhan yang besar buat Engkau Tuhan. Kami tidak ingin tinggal diam, tapi kami ingin berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami ingin rendah hati Tuhan, sebab hanya Engkau yang ditinggikan dalam hidup kami. Kami ingin mempunyai belas kasihan dan pengampunan kepada setiap orang yang sudah menyakiti kami, yang sudah berbuat salah kepada kami Tuhan. Kami ingin melepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memaafkan, kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan. Terima kasih buat suara-Mu Tuhan, yang sudah Kau nyatakan, kehendak hati-Mu yang Kau nyatakan bagi kami semua, bagi umat-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan diubahkan semakin baik lagi. Kami berubah semakin baik ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kebenaran-Mu, memperkatakan kebenaran-Mu bagi dalam hati setiap umat-Mu, dalam hati setiap kami semua. Hidup kami semakin berubah, semakin baik, baik dan terus baik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari. Kami mengucap syukur buat segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya, jemaat Tuhan yang sudah merasakan kebenaran firman Tuhan hari ini, lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Kita masuk dalam ruang pengumuman. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik, pengumuman sepekan kita ada Zoom hari Selasa, yaitu pukul jam 7.30, dan doa malam hari Kamis jam 7.30, dan di Raya seperti biasa yaitu jam 10. Baik, tiba saatnya kita mengakhiri acara ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kita bersama-sama buat Tuhan. Segala pujian, hormat
Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur buat rangkaian ibadah kami, terpujilah Engkau atas hidup kami. Kami tahu melalui pergumulan kami menjadi orang-orang yang diubahkan Tuhan. Biarlah firman hari ini menjadi rema bagi kami, dan kami menjadi pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi Engkau memakai hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu hari-hari ke depan hamba-Mu akan pakai dengan luar biasa Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya Tuhan. Bahkan berkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memperluas daerah pelayanannya mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemurahan Tuhan melimpah atas hidup keluarganya. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Bapak, ini bangsa kami. Kami membawa di dalam doa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami dilawat oleh Tuhan, diubahkan dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala perpecahan atas bangsa kami. Kami tolak huru-hara dari bangsa kami Tuhan. Orang-orang yang mendatangkan kerusuhan Tuhan, ubahkan menjadi orang-orang yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, presiden, wakil presiden, seluruh kabinet yang ada Tuhan. Tuhan berkati melalui hidup mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan, di mana nama Tuhan dipermuliakan setiap instansi pemerintah kami Tuhan. Biar kami rindu setiap pulau-pulau Tuhan terjadi kegerakan rohani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada pemulihan di bangsa kami Tuhan. Bangsa kami dipulihkan dari krisis ekonomi, disembuhkan dari sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya Tuhan yang berjaga-jaga atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih, berkati Kalimantan Timur Tuhan. Berkati setiap kota di Kalimantan Timur. Biarlah Tuhan semua mengalami pemulihan dari Tuhan. Bahkan saya harus berdoa buat Samarinda. Nah, kami tinggal Tuhan. Kami percaya Tuhan bagi nama Tuhan. Kota ini kami menjadi permukaan Tuhan. Terpujilah Allah semua kami Tuhan. Biar kami tinggi kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa buat gembala kami Tuhan. Gembala pembina kami Insinyur Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya. Bapak, berkati dan sertai pelayanan mereka Tuhan. Kami percaya banyak jiwa dimenangkan dari setiap pelayanan mereka Tuhan. Berkati gembala ayam kami Bapak Agus dan keempat wakilnya. Berkati juga menjadi gembala kami nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini, Bapak Nathanael Abraham. Tuhan memakai hamba-Mu Tuhan yang memilih menjadi gembala di tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan baru turun atas hamba-Mu Tuhan. Pakai lebih heran lagi hamba-Mu, biar menjadi gembala yang baik atas gereja ini Tuhan. Tuhan memperluas daerah pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarganya Tuhan. Bahkan jika hari ini Tuhan anaknya sedang melakukan pernikahan, Tuhan berkati seluruh proses acara di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja-gereja di bangsa kami Tuhan, bersatu dan Engkau menjadi kepala atasnya Bapa. Berkati setiap kami yang di bagian pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berkati anak-anak sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang kuliah, berkati yang bekerja. Bahkan berkati setiap rumah tangga di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, sebentar kami mau pulang. Kami rindu menerima berkat daripada melalui hamba-Mu. Mari umat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Jangan tertunduk, angkat wajahmu, sebab engkau umat pemenang. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua hari ini sampai malam.